Saudara-saudariku, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024, Romo Stefanus Vanihure telah meninggal dunia. Namun, kepergiannya, kepulangannya ke rumah Bapa sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang indah karena beliau mengakhiri pertandingan imannya dengan sangat baik. Beliau telah meninggalkan teladan akan cinta kasih yang sesungguhnya dengan senyum dan kelembutannya. Dan juga kita diingatkan bukan hanya dalam karya pastoral bahwa ia juga meninggalkan warisan berupa beberapa buku dan tulisan yang saudara-saudari juga bisa menikmati untuk merenungkannya sebagai bantuan dalam perjalanan hidup kita bersama. Romo Vanihure itu sebagian besar pelayanannya itu sebagai formator, baik di Seminari Menengah Garum sebagai kepala sekolah, lalu juga di Seminari Tinggi Tahun Rohani, dan Romo Stefanus Hure itu adalah Romo Rektor Seminari Tinggi STPD di Surabaya mulai tahun 2009 sampai 2011. Nah, selama hidupnya 5 tahun terakhir, Romo Stefanus Hure berada di keuskupan, ya, karena harus merawat kesehatannya dengan cuci darah, ya, dilakukan hampir berjalan 5 tahun, tanggal 12, dan tiba-tiba Romo Stefanus Vanihure gagal nafas, ya, tidak bernapas. Jadi sudah dipasang alat-alatnya untuk cuci darah, tapi kemudian emergensi, tidak bisa bernafas dan dibawa ke ICU, namun tidak tertolong, ya. Jadi kita, ya itulah sudah kehendak Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Dia diciptakan oleh Tuhan dan bersama-sama dengan kami untuk melayani Tuhan, melayani umat, dan sekarang kembali kepada Tuhan Sang Penciptanya. Ya, kita berduka atas kepergian Romo Vani, tapi kita sungguh juga bersyukur karena peristiwa ini sungguh memberikan begitu banyak inspirasi, terutama Romo Vani sungguh seorang pendoa yang luar biasa. Dia sungguh senantiasa membangun intimitas dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dari hidup panggilannya. Lewat Romo Vani kita bisa melihat buah-buah yang nyata. Memang Romo Vani mengalami banyak penderitaan, tahun-tahun yang di mana dia sakit, tetapi dia menerima semuanya itu sebagai bagian dari panggilannya untuk bersatu dengan Yesus yang sungguh menyerahkan hidupnya bagi sesama. Dia senantiasa menerima semuanya dengan penuh syukur, dengan senyum, dan dia senantiasa memberikan senyum itu bagi setiap orang yang dijumpainya. Kehebatannya dan kekuatan batinnya terletak dari hati yang damai. Dia sungguh mengalami keutuhan dalam pribadi, bagaikan bejana yang sungguh utuh, yang menerima rahmat Allah, dan rahmat itu sungguh mengubah hatinya dan terus meluap sehingga rahmat Allah, rahmat damai itu menyebar bagi setiap orang yang dijumpainya. Saya kira begitu banyak hati, begitu banyak pribadi yang mengalami sentuhan kasih, mengalami kehadiran Allah yang nyata melalui kelembutan hati, kerendahan hati, melalui senyumnya yang sungguh terus dipancarkan bagi setiap orang. Bagi dia, penderitaan bukan sesuatu yang berat. Penderitaan bagi dia adalah ungkapan cintanya kepada Tuhan, kepada Yesus yang telah mengasihi dia. Dia memang menerima begitu banyak kasih dari Tuhan melalui sesama, dan dia sungguh membalas kasih itu dengan terus membagikan kasih dan hidup bagi setiap orang. Saya kira kita semua sungguh menyadari betapa Romo Vani menjadi perpanjangan kasih Allah, menjadi kehadiran Allah sendiri bagi setiap orang.
Saya pribadi mengalami bahwa dia memang sungguh-sungguh pribadi yang luar biasa, yang memancarkan kecemerlangan dari dalam, dari batinnya sendiri. Memang badannya dengan sakit itu menjadi semakin hitam, tetapi hatinya semakin putih, semakin cemerlang. Dan kini Romo Fani sungguh mengalami kecemerlangan surgawi yang sungguh juga memberikan kekuatan, inspirasi bagi kita agar kita pun juga terus mengusahakan kecemerlangan surgawi, kecemerlangan ilahi dalam hati dan batin kita. Dia seorang pendoa yang luar biasa, seorang pribadi yang terus menggemakan apa artinya kasih, apa artinya cinta yang sejati. Dan kini Romo Fani sungguh-sungguh dia meskipun meninggalkan kita, tapi dia sungguh menemukan hidup sejati di dalam Allahnya sendiri. Kalau Romo Fani selama hidupnya selalu berdoa untuk seluruh jemaat, berdoa untuk para imam, berdoa untuk para frater, dan semua yang diserahkan dalam pemeliharaannya. Kini dia menjadi pendoa yang luar biasa bagi kita, karena dia sekarang berdoa bersama dengan semua orang kudus di surga untuk kita yang masih harus berjuang di dunia ini. Maka sekarang kita sungguh mempunyai seorang kudus, seorang pendoa yang akan terus mengingat, mendoakan kita dengan lebih dekat dengan Allah sendiri, supaya kita pun juga terus ditarik untuk melihat kebaikan dan kasih Allah yang sungguh kita rasakan melalui kehadiran dan karya-karya Romo Fani. Romo Fani justru dalam kelemahannya, dalam penderitaannya memancarkan kekuatan dan kasih Allah yang luar biasa itu. Maka kita pun juga dipanggil untuk juga menghayati setiap penderitaan, setiap kesulitan hidup kita, mempersembahkannya kepada Tuhan, sebab itu merupakan sarana yang sungguh amat indah untuk menemukan kasih Allah yang luar biasa. Berteman jadi satu angkatan sejak di Seminari Garum, mulai kelas 4. Dia lulus kelas 3, melanjutkan kelas 4, saya KPA 1, meneruskan ke kelas 4. Lalu kami bersama-sama bersepuluh masuk ke Projo dari Seminari Garum, dan tinggal kami berdua yang meneruskan sampai ditabiskan. Seringkali beliau itu di angkatan kami dikenal sebagai orang yang suci, orang yang kudus. Lalu ketika kami berdua ditabiskan, meskipun tidak bersamaan, sering saya mengatakan sama dia, Fani, kita ini berdua bukan ditabiskan karena kudus, tapi sisa-sisa yang tidak kudus, saya bilang. Dia tertawa. Orangnya sangat gerapiak begitu ya, dan jawani malah. Kalau disapa dan lain sebagainya itu melebihi orang Jawa malah. Padahal dia campuran. Ayah Flores, ibunya, mamanya dari Jawa. Kami terus bersama sampai akhirnya kami saling menguatkan, dan dia memang ditabiskan lebih dahulu. Saya tahun berikutnya karena ada Romo 1 yang juga sendiri, jadi saya ikut yang bersama. Tapi kami teman satu angkatan sampai seminari tinggi. Itulah kesan-kesan saya kepada beliau. Dan ketika mendengar dia dikabari meninggal, saya sangat terkejut, karena biasanya kami punya grup teman-teman seangkatan itu di Garum itu, dia selalu yang rajin menyapa selamat pagi, lalu mengundang untuk makan bersama. Yang terakhir itu tiba-tiba namanya tidak ada, banyak teman-teman nyari, di mana ini Romo Fani? Saya mengatakan, beri informasi, biasanya dia laundry, di istilahnya dia kalau cuci darah itu laundry, seminggu 2 kali itu, sehingga mungkin biasanya dimatiin dia kalau laundry, tapi ternyata bahwa dia sendiri juga berjuang. Waktu itu saya diberitahu oleh perawat RKZ, dia berjuang untuk menerima hasil cuci darah itu, sampai kemudian dia dipompa dan lain sebagainya, dan akhirnya
Tuhan menghendaki beliau untuk mendahului kami. Kami mohon semoga Romo Fani berdoa untuk kami dan kami juga berdoa untuk Romo Fani. Saya sangat sedih sebagai teman satu angkatan sehingga merasa kehilangan kepada beliau. Oleh karena itu sekali lagi Romo Stefanus Vanihure, selamat jalan, selamat bertemu dengan Tuhan Yesus yang kamu rindukan sejak kecil dan menjadi imam, dan doakan kami yang masih berjuang di dunia ini agar kami tetap setia. Selamat jalan Romo Fani untuk bertemu dengan juga para kudus, para imam yang lain, para uskup. Semoga engkau berbahagia di sana dan mendoakan kami. Selamat jalan dengan bawa tanda imamatmu, bawa tanda kemenangan Kristus. Kami berdoa untuk itu. Karena itu sekali lagi kami ikut berduka cita dengan keluarga yang ditinggalkan dan juga sebagai teman seangkatan. Tuhan Yesus menyatukan kita kelak dalam kerajaan surgawi. Maka kita doakan agar kiranya Romo Fani sungguh boleh berpulang ke rumah Bapa dalam damai, dan kita percaya bahwa ia pun menjadi pendoa yang sungguh-sungguh ulung bagi hidup kita semua. Romo Fani, selamat jalan, selamat berjumpa dengan Bapa dalam rangkulan hangatnya kasih Bapa, dan doakanlah kami orang-orang berdosa ini yang masih berjuang untuk menggapai rahmat surgawi. Kita bersama-sama dengan tulus, dengan penuh cinta, kita akan mengantarkan Romo Stefanus Vanihure ke tempat peristirahatan yang terakhir di Posarang.